acara kita. Mentari terbit belumlah tinggi, bunga bermekaran dalamlah pagar. Salam pembuka, mari kita junjung tinggi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Muhsani, SSI, Kabid Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Yang kami hormati Bapak Rajes, Kasih Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Yang kami hormati Bapak Ares, Kasih Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Yang kami hormati pimpinan LPK Melangta Training Center, Bapak Andra. Yang kami hormati Bapak Willy Setiawan, Direktur Utama PT Ultra Solusi Indonesia. Yang kami hormati Bapak Roni Andreja, selaku Instruktur Pelatihan Water Treatment Plant Installation. Selamat datang. Dan juga seluruh peserta BIMTEK sertifikasi instalasi Water Treatment Plant tahun 2023 yang kami banggakan. Selamat datang di pembukaan pelatihan instalasi Water Treatment Plant tahun 2023. Beri tepuk tangan. Segala puja dan puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada hari yang indah ini, sehingga pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, kita bisa bersama-sama berkumpul di pagi hari ini di Hotel Zia dalam rangka pembukaan pelatihan Water Treatment Plant tahun 2023. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu yang kita nikmati saat ini dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, untuk memperlancar acara kita hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta mohon untuk berdiri. Hiduplah tanahku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan dari pimpinan LPK Melangtas Center yang akan dibacakan ataupun disampaikan oleh Bapak Andra. Kepada Bapak Andra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kurang kompak nih. 3 kali. Selamat pagi. Pagi. Yang kopi itu masih lemas saja. Sudah sempat belum? Oke. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad selaku Kabid Pelatihan dan Produktivitas dan Dasar Kerja Kota Batam. Kemudian kepada Bapak Rajes Kasih Produktivitas dan Kerja Kota Batam, selamat datang Bapak. Kemudian kepada Bapak Ares Kasih Pelatihan Kerja di Saga Kota Batam. Pada pimpinan kegiatan Precision Bapak Rudi Setiawan, Inspektur Bapak Rodi Amizal, dan kepada HR PT FAS, Bu Jona dan peserta tim. Pertama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kita dapat berkumpul pada pagi hari ini pada kegiatan pembukaan pelatihan instalasi water treatment plant. Salam salam pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jika saja Pak laporan dari LPK Melangtas dan peserta kita 20 orang, satu orang. Kemudian pelatihan kita selama 8 hari, mulai dari hari Senin penutupan di hari Senin. Nah, sedikit informasi pelatihan ini terlaksana berdasarkan dari yang punya duitnya itu pemerintah Kota Batam dan Dinas Tenaga Kerja Pak Rajes sama Pak Tania. Tepuk tangan dulu buat Nah, sebenarnya ini pelatihan ini termasuk dalam biaya cukup tinggi Pak untuk pembelian material dan teknisnya. Makanya dari itu kita berharap seluruh peserta dapat hadir mulai dari awal sampai akhir, dan ini ilmunya sangat mahal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap jangan disia-siakan seperti itu. Nah, yang daftar banyak Pak, jadi inilah Bapak Ibu ini yang lolos untuk kita seleksi. Sampai sekarang masih ada yang WA saya, Bapak masih ada slot untuk ikut atau tidak gitu. Yang kalau betul yang kita sampaikan mohon maaf, peserta sudah lengkap seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Kami hanya sebagai pelaksana kegiatan pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja orang tua kami, tempat kami curhat dari Manado, dan kemudian kami sebagai yang dibina. Itu mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengarahan dan pembukaan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang akan disampaikan kepada Bapak Bapak Zani selaku Kabid Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Kota Batam. Kepada Bapak Zani dipersilahkan. Sebelum ke Pak Kabid, mungkin ada sedikit pengumuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadis Tenaga Kerja Kota Batam yang diwakili dengan Pak Kabid Muhammad Zani SSI. Kemudian yang kami hormati Ketua Melata Bapak Anda. Baik, kemudian instruktur Pak Willy dan Pak Tony ya, Roni ya, dan rekan saya Pak Haris kasih pelatihan tenaga kerja. Dan baik kawan-kawan semuanya yang berbahagia, pertama kali saya menyampaikan kegiatan ini melalui proses yang panjang. Jadi mulai mengawali kegiatan memprogramkannya hingga terjadi seperti ini ya, melalui proses yang panjang. Jadi saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan semua yang telah sukses melalui jalan tersebut hingga pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk acara pelatihan. Kemudian saya sampaikan bahwa dasar hukum kita melaksanakan ini adalah ada dua. Yang pertama Kemenaker nomor 8 tahun 2014 yang mana kita mengadakan pelatihan itu berbasis kompetensi. Yang kedua Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2002 tentang IMTA, dana IMTA. Jadi pelaksanaan kita ini digunakan dana IMTA, dana yang kita pungut dari tenaga asing yang bekerja di Kota Batam. Selanjutnya kami mengharapkan kepada kawan-kawan semuanya untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi yang hari ini masuk, besok nggak masuk. Kami berharap semuanya tetap masuk sampai akhir. Ini kegiatan ini berlaku selama 8 hari. 8 hari, jadi kepada semua selama 8 hari ini untuk dapat bekerja sama dengan pihak LPK Melanta untuk tetap konsisten, karena biayanya lumayan besar. Jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu ada ya, semuanya digratiskan, tetapi itu menggunakan dana APBD Kota Batam untuk melakukan kegiatan ini. Jadi kami mengharapkan semuanya serius dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian sedikit kami sampaikan, ada dana yang kami siapkan untuk dana transportasi. Besarannya tidak besar, cuma Rp330.000. Jadi itu jangan dikejar 300-nya, tapi kejarlah ilmu yang dari kegiatan ini. Kemudian kami minta nanti dari pihak Melanta untuk membantu pengurusan Bank Riau Kepri. Kenapa Bank Riau Kepri kami minta? Karena rekening pemerintah Kota Batam, kasdanya itu melalui Bank Riau. Jadi kalau sesama Bank Riau itu tidak ada biaya clearingnya. Jadi hari ini ditransfer langsung masuk hari ini. Tapi kalau bank lain itu hari ini ditransfer 3 atau 4 hari akan baru cair, kemudian kena biaya clearing. Jadi kami berharap kita semua nanti melalui Melanta membantu proses pembukaan rekening Bank Riau. Saya rasa cukup itu informasi dari saya. Selanjutnya nanti kita minta arahan dari Kepala Dinas dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua LPK Melanta Training Center Bapak Fauzan Andra SE, kemudian instruktur kita yaitu Bapak Willy dan Bapak Roni ya. Kemudian sahabat saya yang barusan sambutan itu Pak Rajesh Rila, nama India tapi sudah jadi orang Indonesia ya. Kemudian Pak Ares ini asli ya dari Batam, beliau putra Melayu, sebenarnya dua-dua Melayu, satu Melayu Balai, satu Melayu Batam. Kemudian seluruh peserta yang kami banggakan, puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, taufik hidayah dan maunanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan atau menghadiri rencana kita yaitu melaksanakan pelatihan instalasi water treatment plant di Hotel Zia. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulina wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta yang kami banggakan, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, saya bertanya, sebelumnya apa sudah pernah bekerja di bidang instalasi air? Ada yang pernah dari peserta? Belum. Berarti semuanya belum ada yang pernah. Ada yang pernah bekerja di ATB? Ada. Ada yang pernah kerja di Moya? Gak ada. Moya yang sekarang. Kemudian berarti tadi tidak ada pengalaman ya. Kemudian memilih pelatihan water treatment, instalasi water treatment ini kira-kira apa yang dibayangkan? Apa yang dibayangkan? Ini kerjanya apa sih? Sebenarnya tanpa kita sadari seluruh perumahan atau bangunan itu semuanya ada instalasi water treatmentnya. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Cuman dalam hal ini mungkin kita melatih pada kesempatan kali ini adalah merubah air ya, pengolahan air. Jadi water treatment yang gunanya adalah instalasi water treatment yang digunakan untuk namanya treatment, pengolahan ya, mengolah air. Jadi air itu ada dua, ada water, ada wastewater. Nah, kalau water itu gampang pengolahannya karena dia sudah water, sudah air. Tapi kalau wastewater itu susah karena itu limbah. Nah, di zaman yang semakin modern dengan kompleksitas suatu kawasan atau kota, itu kebutuhan air itu semakin penting. Jadi suplai yang pertama adalah air, kemudian yang kedua listrik, yang ketiga apa lagi? Ya, kebutuhan pokok dan seterusnya. Nah, air ini menjadi kebutuhan yang paling penting karena apa? Kita tidak bisa hidup tanpa air. Air ini adalah yang paling utama mendukung kita. Bahkan yang kita hirup oksigen itu juga partikel penyusun air. Kalau air itu unsurnya kan dua, hidrogen dan oksigen. Yang kita hirup oksigen, berarti satu unsur. Di alam kan begitu, pecah. Jadi ada teorinya itu tesis, sintesis dan antitesis.
Ketika dia bersatu, dia membentuk senyawa lain. Ketika dia berpisah, membentuk unsur lain. Begitulah seterusnya. Dan itu semuanya berguna di alam. Yang paling utama itu adalah air. Dan memang di dalam tubuh kita sendiri itu 70% itu adalah air. Jadi paling berbahaya itu ketika kita dehidrasi, kekurangan air. Maka disinilah air itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, negara-negara maju mereka bisa merecycle air. Kita di Batam ini pada umumnya kita hanya memanfaatkan air hujan untuk penyulingan air laut itu masih sedikit sekali dan biayanya cukup mahal. Di Batam yang saya tahu di belakang Padang itu sudah menggunakan penyulingan air laut, tapi jarang sekali dihidupkan karena memang biayanya cukup mahal. Nah, kita menggunakan itu paling banyak adalah menggunakan air hujan, mulai dari tampungan yang di rumah-rumah, kemudian kalau kita punya dam, waduk ya, waduk. Kalau nggak salah kita punya 6 waduk. Nah, ditambah lagi sekarang 7, Sigong sama Tembesi ya. Ya 7 atau 8 kita punya sekarang. Tapi yang 2 kan belum operasi. Yang operasi itu baru 6. Jadi semuanya nanti ada 8. Nah, ini semuanya memanfaatkan air hujan. Nah, bagaimana seandainya Batam tidak hujan dalam waktu 3 bulan? Cukup nggak air kita? Diprediksi kalau yang ada sekarang itu udah nggak cukup kalau seandainya 3 bulan kita nggak hujan. Maka ditambah lagi Tembesi sama Sigong. Nah, kalau ditambah itu kemungkinan 3 bulan tidak hujan maka masih cukup. Tapi kalau lebih dari 3 bulan, 4 bulan tidak hujan, ini udah kekeringan kita. Dan daerah-daerah yang padat ini bahaya, seperti kita yang ada di Sungai Panas, di Bengkong, kemudian di Batu Aci, Nagoya dan seterusnya. Daerah yang cukup padat itu akan kesulitan air. Dan daerah-daerah yang jauh juga, belakang Padang, mau mengatakan di Barilang sana, itu juga potensi sekali kekurangan air, karena instalasinya tidak ada, ya, bendungannya kecil. Nah, maka 2 itu nanti diharapkan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah menciptakan atau merecycle air. Air itu setahu saya bisa di-recycle. Tapi kan ada 3 R, reuse, reduce, recycle, recovery. Kalau reuse dia tanpa pengolahan langsung bisa dipakai. Tapi namanya air kalau sudah dipakai pasti butuh, nggak bisa di reuse tapi di recycle. Yang mungkin adalah recycle. Nah, recycle inilah yang sekarang sedang akan kita latih. Bagaimana membuat bisa dari air yang kotor, air yang kurang tidak bersih itu menjadi air bersih. Itu tujuannya. Jadi pekerjaan ini sebenarnya kalau kita nantinya serius dan berinovasi, ini pekerjaan yang peluangnya cukup besar. Jadi memiliki peluang yang cukup besar. Jadi yang diajarkan nanti bukan hanya sekedar pengolahan treatmentnya, tetapi bagaimana instalasinya. Dan instalasi ini besar sekali. Bagaimana nanti instalasi gedung, instalasi rumah, kemudian membuat sistem recycle dan seterusnya. Dan juga yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, dari instalasi water treatment ini nanti diharapkan juga semua peserta bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, karena semuanya perusahaan itu mereka pasti menggunakan air minimal untuk domestik. Jadi untuk air domestik mereka pasti menggunakan itu. Nah, perusahaan karena kita termasuk pulau kecil, maka mereka diwajibkan untuk memiliki wastewater treatment atau WTP. Kalau bahasa kita IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Di Sipiat pun dia harus punya. Jadi sekarang masih banyak yang belum punya. Nah, ini nanti ketegasan dari pemerintah. Bagaimana mereka harus punya. Kalau selama ini cuman mereka punya oil trap. Kalau oil trap itu kan hanya menangkap olinya, tapi tidak membersihkan atau mengolah air yang
dari kegiatan domestiknya. Memang di Batam dibatasi, perusahaan yang menggunakan air terlalu banyak tidak diberikan izin. Maka di sini tidak ada garmen yang produksi mulai dari hulu sampai hilir. Di sini hanya konveksi, penjahitan, ya. Garmennya hanya garmen konveksi, bukan garmen produksi dari hulu sampai hilir. Karena garmen kalau dari hulu sampai hilir nanti pewarnaan dan seterusnya itu membutuhkan air sangat banyak, dan itu akan mengancam keberadaan laut kita, karena lainnya di sini. Apalagi kalau tidak diolah dengan baik. Maka nanti penyelamat lingkungan, penyelamat kesediaan air itu dari sini nih lah. Setiap tahun ini dilaksanakan, ya, pelatihan instalasi water treatment plant ini setiap tahun dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, dan saya rasa bagus dilaksanakan, karena kalau hanya kita bina sekarang 20 orang, kita latih, nanti 20 orang seandainya direkrut satu perusahaan baru 20 perusahaan yang terselamatkan pengolahan air limbahnya. Sedangkan di Batam ini lebih dari 2000 perusahaan yang harus punya water treatment. Belum lagi kita bicara rumah sakit, belum lagi bicara hotel, belum lagi bicara mall, dan seterusnya. Itu semua mereka harus punya water treatment. Tidak boleh tidak memiliki. Nah itu nanti konsekuensinya ini adalah bisa dilaksanakan itu kalau pemerintahnya tegas. Nah, nanti saya bukan ngajari, saya titip. Kalau sudah mampu mengelola air limbah ini, nanti silakan menuntut kepada pemerintah, ya, tuntut kepada pemerintah untuk mewajibkan seluruh perusahaan yang menghasilkan limbah cair. Jadi ada beda ya, limbah cair dengan limbah air. Air limbah dengan limbah cair itu beda. Jadi yang menghasilkan air limbah, mereka harus semuanya membuat water treatment, water treatment atau WTP. Wajib, skalanya mau besar mau kecil, yang penting disesuaikan dengan detik yang dihasilkan. Nah, ini yang jadi silakan, karena pemerintah kalau tidak ada suara dari bawah, mereka tidak paham juga, tidak sadar. Nah, tapi kalau ini nanti sadar mereka dengan pentingnya setiap perusahaan itu memiliki tenaga yang bisa mengelola air limbah. Nah, kemudian nanti semuanya akan memasang instalasi itu. Akhirnya kedepannya Batam menjadi kota yang bukan hanya madani, ramah, aman, tetapi sehat lingkungannya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi Batam kalau lingkungannya kan sustainable ya, berkelanjutan. Jadi dia berkelanjutan, nanti Batam mau menjadi kawasan yang paling sehat, paling aman, nyaman, enak cari uang. Nah, terasa lah kita di Batam ini bukan di Indonesia lagi terasanya. Beda dengan negara Indonesia yang lainnya. Di sini semuanya serba baik dan teratur. Itu yang kami harapkan ya dari pelatihan ini. Jadi nanti Pak Willy akan memberikan sama Pak Roni akan memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi, dan kami harapkan juga Pak Willy dan Pak Roni nanti bisa membimbing setelah mereka kalau Pak Willy ini kan nggak salah kan pengusaha ini water treatment, jadi bisa lah nanti diajak lebih dalam lagi mengenal, nanti tinggal dikenalkan lagi kepada perusahaan-perusahaan, mudah-mudahan semuanya nanti bisa tersalurkan, bisa bekerja di perusahaan sesuai dengan apa yang kita latih hari ini ya. Sepakat ya. Jadi mohon ini dilaksanakan, diikuti dengan baik seperti pesan dari Pak Rajes tadi, juga Pak Andra, karena ini biayanya juga lumayan, tapi kita biaya ini karena ini kan semuanya dari pemerintah ya, yang memang kewajiban pemerintah untuk menjadikan warganya atau masyarakatnya menjadi yang lebih hebat, lebih unggul, berkompeten, dan itu nanti bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu yang diharapkan. Marilah bersama-sama kita buka pelatihan instalasi water treatment plant di LPK Melangka Training Center ini dengan bagi yang muslim kita buka dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, atas nama pemerintah Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, secara resmi membuka pelatihan instalasi water treatment plant oleh LPK Melangta Training Center di Hotel Zia secara resmi. Sebelum saya tutup, saya ada pantun dari Pas Pangrajes, sambutan saya buat pantun. Pergi ke Tanjung Pinang lewat Uban, Cakep. mampir makan durian di Bukit Bintang. Pelatihan water treatment akan segera dilaksanakan. Semoga seluruh peserta nantinya kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zani yang telah membuka pelatihan ataupun pada kesempatan pagi ini, sehingga diharapkan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, penyerahan name tag, baju dan juga bimtek bag yang akan diwakili oleh Saudari Desvita Simorangkir dan juga Bapak Rahmatullah. Kepada Saudari Desvita Simorangkir dan Bapak Rahmatullah untuk bisa menuju ke depan untuk akan diserahkan secara simbolik, yaitu bag bimtek, name tag dan juga uniform untuk pelatihan water treatment plant. Apa bukannya Pak? Oh iya bisa. Baju dulu. Oh iya pakai baju. Pakai. Pakainya seperti ini Pak. Boleh. Sudah seragam ya. Siapa sih Devita? Salah satu cewek ya. Iya. Hitung tas modal sama tas satu aja tas. Lagi lah. Nah, foto berempat mah. Kamu. Ya. Sekali lagi. Sekali. Dua kali. Dah. Semuanya foto Selanjutnya yaitu foto bersama kepada seluruh peserta BIMTEK dan juga Bapak dari
Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan juga Bapak Willy serta Pak Roni untuk bisa bersama-sama